Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak terasa ini mungkin pertemuan terakhir sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kalau hitungan saya ini malam ke-21. Jadi kalau tidak ada halangan sekitar 9 atau 10 hari lagi kita insyaallah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah anugerahkan kita semua kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat masuk ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sempurna beribadah, sempurna menunaikan hal wajib dan hal sunnah yang ada di bulan suci Ramadan, dan kita semua dapat keberkahan bulan suci Ramadan. Amin. Amin Allahumma amin. Nah, berkenaan dengan itu, aku mungkin tidak terasa inilah nak setahun pula ngajar di Masjid Nur Huda ini. Jadi mungkin dari awal saya ngajar di sini sampai hari ini ada salah kata, salah sikap. Saya dari lubuk hati saya yang paling dalam mohon maaf. Ujung Palembang tuh minta syukur, minta ridhonya. Kalau seandainya ada salahnya, aku mohon maaf. Pun jika seandainya bapak-bapak, ibu-ibu melakukan kesalahan, maka kami sebagai pengajar ini punya kewajiban sebelum kamu minta maaf lah kami maafkan. Tapi prinsipnya kita berharap agar kiranya kita saling memaafkan sehingga Allah akan mengampuni semua kealpaan dan kesalahan kita. Pun kalau seandainya ada ilmu kami yang bermanfaat, moga-moga dapat dijadikan panduan untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, aku cuma nitip pesan baik. Kita kalau mungkin berselisih karena Muhammadiyah sudah menentukan awal puasa jatuh pada hari Sabtu. Nah, kemungkinannya ada dua. Kalau tidak hari Sabtu artinya Sya'ban 29 hari. Tapi kalau seandainya malaman Sabtu tim hisab dan ru'yat ngatakan belum terjenguk hilal atau hilal belum sampai di atas 3 derajat dari ufuk, belum bisa dilihat mungkin ru'yah, maka kemungkinan dia istikmal, digenapkan jadi 30 hari. Nah, kalau digenapkan 30 hari artinya kita puasa hari Minggu. Nah, aku titip pesan, kalau seandainya kita puasa hari Sabtu, hati-hati ngintipkan Lailatul Qadar di malam 23. Kalau seandainya kita mundur sehari, kita puasanya hari Minggu, hati-hati di malam 29. Moga-moga jadi panduan, semoga ini menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan keberkahan berjumpa dengan bulan suci Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berkenaan dengan materi kita pada malam hari ini adalah lanjutan dari ayat setelah kemarin kita bercerita surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7 yang mendeskripsikan tentang sifat orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Allah telah kunci mati hati mereka sehingga a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nak dinjuk nasihat, nak diberi peringatan atau tidak, sama saja bagi mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Itu sifat dari orang-orang kafir. Setelah 4 ayat sebelumnya bercerita tentang sifat orang yang bertakwa, kemudian ayat ke-6 ke-7 bercerita tentang sifat orang-orang kafir, maka ayat 8, 9, 10 sampai ayat 20, artinya 13 ayat ke depan ini bercerita tentang sifat-sifat orang munafik. Maka dari sini saja Bapak Ibu kita dapat memahami begitu peliknya pembahasan tentang sifat munafik di dalam agama kita. Sebagian ulama tafsir mengatakan lebih enak berhadapan dengan orang kafir sekalian. Mengapa? Karena posisinya jelas, tidak abu-abu, berseberangan dengan kita. Ya Pak ya. Yang repot ini berhadapan dengan orang munafik, secara zahir dia saudara kita seagama, tapi dalam hatinya memendam permusuhan, memendam kebencian, memendam hasud, dengki
terhadap Islam itu sendiri. Dan itu dialami oleh Rasulullah sendiri saat beliau hijrah di Madinah. Fenomena tentang sifat apa kita nyebutnya nih, mukoduo, orang yang bermuka dua, itu mulai Rasul hadapi saat Rasul hijrah ke Madinah. Kalau di Mekah belum ada. Nanti ada sejarah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ke-8 ini. Nah, gambaran untuk kita agar kiranya kita harus wanti-wanti, hati-hati dengan orang yang disinyalir punya penyakit munafik di dalam hatinya. Mengapa? Karena membahayakan diri kita. Kalau dalam pepatah orang Indonesia itu kan musuh dalam selimut, menggunting di dalam lipatan. Dalam keadaan kita tidak siap, dalam keadaan kita tidak sadar, justru mereka menohok dari belakang, memukul kita dari belakang. Maka Allah menggambarkan secara detail, secara lengkap 13 ayat dari ayat 8 sampai ayat 20 tentang ciri-ciri, kemudian dosa, bahaya, azab yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang punya sifat munafik ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya malam hari ini menyampaikan 2 ayat pengantar pertama dari sifat orang munafik, yakni surat ayat 8 dan ayat 9 dari surat Al-Baqarah. Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara kelompok manusia, di antara kalian ya Rasulullah, ada di antara mereka yang ketika berhadapan dengan kamu mereka berkata amanna billah wa bil yaumil akhir. Kami juga beriman, kami juga percaya dengan Allah, kami juga percaya dengan hari akhir. Wa ma hum bimumin. Namun Allah tahu, malaikat tahu, bahkan Rasulullah pun ninjau tahu. Jadi Bapak Ibu ya, Nabi Muhammad itu diberitahu oleh Jibril siapa-siapa kelompok provokator munafikin yang tinggal di Madinah. Nabi Muhammad tahu dan ditonjok oleh Jibril langsung, ini nawungnya, ini nawungnya. Tapi Nabi Muhammad tidak memutuskan untuk memerangi mereka, menghukum mereka. Mengapa? Karena secara zahir mereka muslim. Kalau dia kafir, kata Nabi punya kewajiban untuk memaksa mereka masuk ke dalam agama. Dan kalau seandainya mereka tidak masuk ke dalam agama, mereka berperang, kita wajib memerangi. Kalau mereka memilih berdamai, mereka wajib bayar upeti, bayar jizyah, bayar uang keamanan, uang penjagaan. Nah, sementara orang munafik masuk ke dalam Islam terlepas tanggung jawab untuk diperangi tadi, karena mereka sudah memilih kalimat la ilaha illallah. Haram bagi Nabi Muhammad untuk menumpahkan darah mereka. Bapak Ibu ya. Jadi Nabi Muhammad tahu dengan tegas siapa orang-orang munafik yang tinggal di Madinah. Lebih kurang 10 tahun Rasul tinggal di Madinah. Rongrongan orang-orang munafik dari kelompok Yahudi ini menguat terus. Bahkan termasuk juga ketika Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar menggantikan beliau sebagai khalifah pertama. Abu Bakar pun dirongrong oleh orang-orang munafik yang tinggal di Madinah. Maka kita berharap, kita berdoa kepada Allah agar kiranya jangan ada sifat munafik dalam hati kita. Agar diangkat penyakit munafik. Kalaupun ada diangkat penyakit munafik, jangan ada di dalam hati kita. Ngapa? Karena uang munafik ini fidarkil asfal minan nar. Yang nguni keraknya neraka, yang menghuni dasarnya neraka itu bukan orang kafir, justru orang munafik. Paling dalamnya neraka. Saking beratnya dosa munafik. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Allah katakan ciri yang pertama, ada di antara mereka yang perkataannya, mulutnya berkata iya, tapi hatinya mengatakan kebalikannya, tidak. Mulutnya mengatakan beriman, tapi hatinya mengatakan tidak percaya. Mulutnya mengatakan ikut dalam barisan umat Islam, tapi hatinya memendam permusuhan, berusaha menghancurkan umat Islam. Maka Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Mulutnya saja mereka hanya berkata, mulutnya yang mengatakan beriman, tapi sesungguhnya hati mereka belumlah beriman. Nah, lanjutannya yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka merasa mereka bisa menipu, membohongi Allah dan orang-orang yang beriman di Madinah, termasuk Rasulullah dan para sahabat.
dengan pura-pura beriman tapi hatinya masih tidak beriman. Mereka berpikir, yang penting aku lah selamat, yang penting aku lah masuk di Madinah aman, berdagang lah aman, tidak lagi wajib bayar pajak dan lain sebagainya. Urusannya kaget, ya Pak ya, urusannya apakah iman yang lama dengan iman yang baru bakal bentrok dan lain sebagainya. Tidak kata yang dipikirkan itu. Mereka menganggap tampilan dasar mereka membohongi itu sudah mampu membohongi kaum muslimin di Madinah dan juga Allah. Namun sesungguhnya illa anfusahum wa ma yash'urun wa ma yakhda'una, sungguh mereka tidak mampu menipu dan membohongi Allah dan Rasulullah. Sebenarnya mereka sedang membohongi dan menipu diri mereka sendiri. Wa ma hum yash'urun, dan mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya katakan tadi, Imam Ibnu Katsir menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyakit munafik ini. An-nifaq huwa izharul khairi wa israrus syarr. Yang dimaksud dengan sifat munafik ini yang pertama, menampakkan kebaikan namun menyembunyikan keburukan. Ya mohon maaf kalau kita ini mah itu galau jadi. Kapan baik kalau pacak terjingok dengan uang, tapi kapan buruk kalau pacak aku dewek yang terjingok, jangan uang lain. Bukan, maknanya Bapak Ibu, dia sebenarnya buruk. Tapi giliran di depan uang, kalau pacak disebut baik itulah, dikenal baik itulah. Padahal di dalam hatinya memendam keburukan. Dia berusaha menampilkan hal yang terbaik di hadapan manusia, padahal sebenarnya hatinya busuk, hatinya penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian. Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, wahwa anwa'un. Ada berbagai macam bentuk dari sifat munafik ini. Namun di sini dikatakan ada dua. Yang pertama i'tiqadi, munafik dalam urusan keagamaan, dalam urusan akidah. Wahwa alladzi yukhladu sahibuhu finnar. Nah, orang yang punya sifat munafik dalam urusan akidah ini, inilah yang akan abadi Allah pendamkan di kerak neraka. Tapi ada juga yang disebut dengan sifat munafik dalam urusan amal. Wa amali. Apa sifat munafik dalam urusan amal? Wa huwa min akbaridz dzunub. Yakni hatinya iman kepada Allah, akan tetapi masih terjebak dengan perbuatan dosa. Dan sesungguhnya sifat munafik dalam urusan amal ini termasuk dosa besar yang harus kita hindari. Dalam keterangan ini diceritakan nanti lebih panjang lebar ketika Imam Ibnu Katsir membahasnya di dalam tafsir surat Al-Munafiqun. Wa hadza kama qala Ibnu Jurayj, al-munafiq yukhalifu qawluhu fi'luhu. Yang dimaksud dengan orang munafik itu perkataannya dan perbuatannya berbeda. Wa sirruhu wa alaniyatuhu. Hal yang ada di dalam hati, yang tersembunyi di dalam hati, dengan apa yang ia tampakkan di zahir perbuatannya berbeda. Wa madkhaluhu wa makhrajuhu. Apa yang ia masukkan di dalam pikiran dengan apa yang ia kemukakan itu berbeda. Wa mushhiduhu wa maghibuhu. Apa yang bisa dilihat orang berbeda dengan apa yang ia sembunyikan, orang lain tidak tahu. Itulah sifat orang munafik, kata Ibnu Jurayj. Nah, berkenaan dengan sejarah, wa inna ma nazalat sifatul munafiqina fis suwar al-madaniyah. Sesungguhnya Allah ceritakan tentang sifat orang munafik ini hanya di dalam surat-surat Madaniyah yang diturunkan Allah ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Mengapa? Lianna Makkah lam yakun fiha nifaq. Ketika Rasulullah masih ada di Mekah, belum ada sifat munafik ini. Balkana khilafahu, justru kebalikan dari munafik yang terjadi. Apa? Minan nasi man kana yadhharul kufra mustakrihan wa huwa fil batini mu'min. Jadi kalau munafik ini Bapak Ibu, zahirnya dia ngomong beriman, tapi hatinya kufur, ya. Nah, kalau di Mekah itu yang terjadi bukannya zahirnya mengatakan beriman, hatinya kufur, kebalikannya. Banyak di antara sahabat yang hatinya beriman, cuman karena mereka tertekan, mereka masih jadi budak hamba sahaya, mereka menyembunyikan keimanan di dalam hati dengan mengatakan belum beriman kepada Rasulullah.
Zahirnya ngaku belum beriman, tidak percaya dengan Muhammad, tapi hatinya sudah mengakui kebenaran risalah Nabi Muhammad. Itu justru yang terjadi di Mekah. Kalau di Madinah kan kebalikannya. Karena Islam berkuasa, maka mereka terpaksa masuk Islam untuk menjaga kepentingan dunia, kepentingan dagang dan lain sebagainya. Maka mereka terpaksa masuk Islam, tapi hatinya masih memendam kekufuran. Itu yang disebut dengan sifat munafik. Nah, tapi kalau di Mekah belum terjadi, mengapa? Karena justru terjadi kebalikannya. Hati mereka sudah beriman, namun karena kondisi Islam waktu itu belum kuat, sehingga mereka menyembunyikan keimanan tadi. Hanya sebagian di antara sahabat yang berani menampakkan keimanan di Mekah itu. Contohnya adalah Umar ibn Khattab. Ketika beliau menyatakan beriman, dia mengumumkan imannya itu di depan Ka'bah. Aku percaya dengan Muhammad. Siapa yang nak ngajak belago sekarang, katanya. Nggak kate. Ngapa? Karena orang paling melawan di Mekah waktu itu. Waktu Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Madinah, Bapak Ibu ya, semuanya berangkat dengan sembunyi-sembunyi. Takut dihadang, takut terancam nyawa mereka. Kalau Umar tidak, ngumumkan besok aku nak ke Madinah. Siapa nak ngadang-ngadang lah. Nggak kate. Nah, tapi kan tidak sebanyak itu yang sekuat Umar ibn Khattab. Kebanyakan mereka lebih mauji kita nih menjaga maslahat, karena kalaupun nanti berkelahi terjadi pertumpahan darah, jangan-jangan nanti saudara mereka sendiri yang masih tidak beriman. Maka menghindari pertumpahan darah, banyak di antara sahabat yang hijrahnya sembunyi-sembunyi. Termasuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun hijrahnya tengah malam, berangkatnya tengah malam. Bapak Ibu ya. Jadi kata Imam Ibnu Katsir bahwa sifat munafik itu belum ada ketika umat Islam masih ada di Mekah. Justru yang terjadi adalah malah kebalikannya. Kemudian falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad berhijrah bersama keluarganya dan sahabatnya ke Madinah, ilal Madinah, wa kana biha al-ansar minal Aus wal Khazraj. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, penduduk asli Madinah yang paling berkuasa di situ ada dua kaum, dua kabilah besar, yakni kabilah Aus dan kabilah Khazraj namanya. Bapak Ibu ya, penduduk asli dan juga penduduk pendatang, tapi sudah maksud kita itu kabilah yang menguasai, yang paling kuat posisinya di situ. Ada yang memang asli penduduk Yasrib, ada yang orang Yahudi yang sudah lama menetap di Yasrib dan akhirnya menjadi bangsawan, menjadi pimpinan di dalam keyakinan mereka sebelumnya. Nah, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, suku atau kabilah yang berkuasa adalah bangsa Aus dan bangsa Khazraj. Di antara mereka dua kaum ini saling berebut pamor, berebut kekuasaan, berebut suara dari penduduk Madinah untuk dijadikan pemimpin. Saling bertarung, tidak ada yang bisa mengalahkan. Mohon maaf, tadi ada yang nelpon kakak. Ku mati ke karena lagi siaran ini kan. Mungkin disebut wong. Oh, ya. Nah, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menduduki atau mengalahkan pamor dua suku ini, dan Nabi Muhammad mendamaikan perseteruan mereka berdua. Bapak Ibu ya. Namun ada di antara pemimpin dua kabilah ini yang tidak puas, karena seharusnya mereka yang jadi pemimpin di Madinah, dengan kedatangan Rasul malah mereka hilang jabatan itu. Ini akarnya munafik itu Pak ya. Di antara pemimpin Bani Khazraj itu ada namanya Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul namanya, Bapak Ibu ya. Dia adalah ayahnya Ubay bin Salul itu adalah aslinya agamanya Yahudi, Bapak Ibu ya. Ketika Nabi Muhammad belum datang ke Madinah, dia adalah tokoh utama bangsa Yahudi yang tinggal di Madinah. Pemimpinnya, ulama pimpinan paling utama, rabi paling utama yang ada di Madinah. Hampir seluruh orang takluk dalam urusan agama, dalam urusan peribadatan, mengagumi dan mengakui kehebatan Ubay bin Salul. Namun ketika Nabi Muhammad datang, dia terpaksa masuk Islam dan mengakui kepemimpinan Nabi. Tapi dia memendam permusuhan. Maka dia wariskanlah sifat dendam itu kepada anak keturunannya. Maka tokoh munafikin yang paling hebat memusuhi Rasulullah tinggal di Madinah, namanya Abdullah ibnu Ubay bin Salul, anaknya Ubay bin Salul.
Ini yang sampai perang Badar memusuhi Rasulullah, sampai perang Khandaq, perang Parit juga memprovokator, menciptakan perpecahan di antara umat Islam di dalam Madinah ketika mereka dikepung oleh pasukan sekutu dari orang-orang jahiliyah di luar Madinah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, balik ke cerita tadi. Ketika Nabi Muhammad datang ke sana, dua kelompok ini sedang berseteru untuk mencari kepemimpinan. Dan wakanu fi jahalatihim ya'budunal asnam ala tariqati musyrikil Arab. Mereka orang-orang Madinah sebelum Rasulullah datang, agama mereka sama seperti agama orang Mekah, menyembah patung, dan mereka mengikuti tradisi orang-orang musyrik Arab dalam menyembah patung. Wabiha al-yahud min ahlil kitab ala tariqati aslafihim. Ada juga kelompok orang Yahudi dari kelompok ahlul kitab yang tinggal di Madinah, dan mereka menghidupkan tradisi ahlul kitab, tradisi orang Yahudi, membawa ajarannya Nabi Musa. Wa kanu thalatsa qabail. Nah, dua kelompok besar ini terpecah menjadi 3 kabilah. Banu Qainuqa khulafaul Khazraj. Bani Qainuqa namanya, tapi dia adalah penghulunya kabilah Bani Khazraj. Kemudian yang kedua, Banu Nadar wa Banu Quraizah. Bani Nadar dan Bani Quraizah khulafaul Aus. Pimpinannya kabilah kaum dari Bani Aus. Tapi kelompok atau bani utamanya, keturunan utamanya dari Bani Nadar dan Bani Quraizah. Falamma qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa aslama man aslama minal ansar min qabilatail Aus wal Khazraj. Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, masuk Islam, banyak yang masuk Islam, termasuk juga di antara 2 kabilah ini, banyak yang masuk Islam. Wa qalla man aslama minal yahud. Namun sedikit sekali dari bangsa Yahudi yang masuk Islam. Jadi kebanyakan bangsa Aus dan Khazraj yang asli penduduk Yasrib yang menyembah berhala yang masuk Islam. Tapi wong Yahudi kan sudah punya agama dewe, sudah punya syariat Musa dewe yang dia sembah Tuhan yang sama, Tuhannya Nabi Musa, sama juga dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Maka mereka banyak yang tidak galak masuk Islam. Mereka tetap memilih untuk tetap dalam keyakinan sebelumnya. Kemudian illa Abdullah ibnu Salam radhiyallahu an, yang masuk Islam dari bangsa Yahudi pertama kali adalah sahabat Rasulullah, menjadi mufassir dan rawi hadis yang paling banyak dari bangsa Aus dan Khazraj. Namanya adalah Abdullah ibnu Salam, sahabat Rasulullah, asli orang Yahudi yang masuk Islam dengan kerelaan hati. Nah, kebanyakan di antara mereka nunggu, saling intip ke masuk Islam apa tidak, masuk Islam apa tidak. Tapi mereka masih lebih memilih tetap dalam keyakinan mereka yang lama, agama Yahudi. Walam yakun idh qala walam yakun idh dzaka nifaqun aidan. Nah, ketika Nabi Muhammad masuk ke Madinah, mengislamkan orang-orang Madinah, belum terjadi sifat munafik tadi. Yang masih nak masuk, yang masuk Islam bagus, yang tidak masuk Islam belum dipaksa oleh Rasul. Li'annahu lam yakun lil muslimina ba'da syaukatin tukhafu. Karena waktu itu kekuatan umat Islam belum ada dan belum menakutkan bagi orang-orang yang tidak galak masuk Islam. Belum ada kekuatannya untuk maksa. Bal qad kana alaihi salatu wassalam wa da'al yahud wa qabaila katsira min ahya'il arab hawalai Madinah. Padahal Nabi Muhammad sering mendatangi, mengajak pimpinan kepala sukunya kabilah Bani Yahud, bangsa Yahudi yang tinggal di dalam Madinah ataupun di sekeliling kota Madinah. Namun mereka tetap tidak mau masuk. Falamma kanat waqa'atu Badar al-Uzma, ketika terjadi perang Badar al-Kubra, perang Badar itu 2 kali. Perang Badar pertama itu awal-awal ibaratnya itu bunga perang sebelumnya. Belum terjadi peperangan, Pak ya. Jadi perang Badar Sughra itu orang-orang suku Badui yang tinggal di sekeliling Madinah belum masuk Islam, menguasai sumur Badar yang ada di pinggir kota Madinah. Jadi setiap kali umat Islam dan penduduk Yasrib nak ngambil banyu, dirampok, dimusuhi, pokoknya diancam. Nah, mereka ini dapat dukungan dari orang-orang Mekah, orang-orang kafir Mekah. Itu Pak ya. Maka kata Nabi, kamu harus pergi dari sumur Badar. Karena Badar itu hak wong Madinah. Kalau tidak kami perangi.
Nah, ketika Nabi Muhammad mengumpulkan pasukan bala tentara, perang Badar Sughra ini kan perang pertama kali yang diproklamirkan Nabi, yang dikerjakan oleh Nabi dan umat Islam. Nabi kumpulkan para sahabat, Nabi siapkan bala tentara dan juga peralatan perang. Ketika Nabi Muhammad sudah mengumpulkan pasukan perang, berangkat menuju sumur Badar, uang Badui ini nyingok umat Islam punya kekuatan, berlari. Tidak terjadi peperangan itu, Pak. Pak ya, tidak terjadi peperangan itu. Ngapo? Karena uang kafir jahili yang di Arab belum mengirimkan bantuan. Sama pecah Ukraina saat inilah kira-kira modelnya itu. Ngerti ya? Uji Amerika, uji NATO. Pokoknya kayak siap-siap lah. Kapan ini kami bela? Entum dibom oleh Rusia. Kami nyago di perbatasan uji NATO dan kawan-kawannya. Akhirnya Ukraina terseleng. Ya? Nah, kira-kira seperti itu kejadian perang Badar pertama, perang Badar As-Sughra namanya, perang Badar kecil. Nah, ketika mereka tercerai-berai, ada sebagian di antara mereka yang berangkat ke Mekah nuntut pembelaan dari orang-orang kafir Mekah. Uji kamu nak ngirim pasukan membela kami. Akhirnya oleh pimpinan orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad, dan itu diantaranya adalah paman orang-orang dekat dari Bani Quraisy, mengumpulkan pasukan Badar. Waktu itu terkumpul lebih kurang 7.000 kalau tidak salah, 7.000 atau 3.000, wallahu alam, terjadi perdebatan tentang jumlahnya, tapi jelas jumlahnya besar. Karena ketika perang Sughra, Nabi Muhammad hanya mengajak 70 orang sahabat. Nah, hari itu mereka terkumpul 3.000, ada yang mengatakan 7.000 pasukan. Bersama dengan tambahan uang Badui yang kemarin merampok penduduk Madinah. Nah, Nabi Muhammad mendengar cerita bahwa pasukan besar datang, maka Nabi Muhammad kembali mengumpulkan para sahabat. Waktu itu terkumpullah 300 orang sahabat. Maka dikatakan 1 banding 10. 1 orang sahabat menghadapi 10 orang kafir dalam perang Badar Al-Kubra. Maka kalau saya berpendapat 3.000, karena Nabi Muhammad bersama pasukannya 300. Jadi kalau uang kafir 3.000, maka Nabi Muhammad 300. Betul, 1 banding 10. Nah, berangkat mereka, Nabi Muhammad berangkat, nunggulah di pangkal sumur Badar. Dan disitulah terjadi perang Badar. Dan peristiwanya terjadi di tengah-tengah bulan puasa. Jadi Nabi Muhammad dan para sahabat itu sedang dalam keadaan berpuasa, dan mereka menghadapi peperangan bukan cuman menahan hawa lapar dan haus, mereka melawan musuh senyata-nyatanya, orang-orang kafir yang ingin menghancurkan umat Islam. Namun akhirnya umat Islam menang, berhasil mengalahkan itu. Maka ada sebagian di antara mereka yang mengatakan, ini perang paling besar yang kita alami. Ngapo? Karena musuh 3.000, kita cuma 300 dan kita menang. Apa kata Rasulullah? Belum besar itu. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru selesai melaksanakan perang kecil, tidak lama lagi kita akan menuju perang besar. Apa? Melawan hawa nafsu. Ngapo? Perang melawan hawa nafsu lebih berat daripada perang melawan manusia fisik. Bapak Ibu ya, hawa nafsu ini serba salah, Pak. Nak kita turutkan masuk neraka, tidak kita turutkan wong rumah marah. Mohon maaf, nafsu ini kan tidak bisa dibunuh, Pak. Kalau nafsu dibunuh, mati gitu. Peradaban ada, kemajuan ada, itu karena nafsu. Maka kita buat teknologi, buat pengembangan peradaban, budaya, itu semua muncul karena hawa nafsu. Bapak Ibu ya, maka hawa nafsu bukan dibunuh. Dalam Islam nafsu tidak boleh dibunuh, nafsu harus dikendalikan. Nah, karena dia tidak boleh dibunuh, hanya boleh dikendalikan, maka perang kita melawan hawa nafsu itu everlasting war, uji Buddha itu. Perang yang tidak akan berkesudahan kecuali kita mati. Nah, kapan kita lah mati baru selesai perang melawan hawa nafsu. Kalau kita masih hidup, enggak tahu kalau ibu, kalau bapak Bu enggak kata istilahnya apkir. Bapak-bapak nih, kalau ibu-ibu mohon maaf, masuk umur 60, datang menopause, selesai. Tidak kata lagi berpikir yang ke arah situ. Kalau bapak, entah kalau umur 80, terjingok, jidat kening dikit, kening mulus dikit, masih ada nafsunya. Karena laki-laki tidak ada apkirnya. Bapak, mohon maaf ya. Ibu, itu juga harus dipahami.
terutama bagi anak-anak yang dikaruniai miaro bapak masih hidup, tua. Umak mati, istrinya meninggal, ayah hidup sendiri. Nak kawin lagi kita larang dengan alasan takut mengkhianati cinta ibu. Kita merawatnya dak pacak. Iya bu, mohon maaf. Banyak kejadian akhirnya terjadi perzinahan. Apa salahnya kawin ke? Dia masih galak. Akor pak ya? Caknya akor galau kalau bapak-bapak. Mengapa? Karena hawa nafsu bagi kaum laki-laki sampai detik nyawanya lepas dari badan, hawa nafsu masih ada. Bahkan mohon maaf, ibu, bapak, saya pernah baca ilmu tentang forensik kematian. Dalam ilmu forensik kematian, tanda-tanda orang meninggal bunuh diri dengan cara menggantung leher itu keluar mani. Betul pak? Kalau dia tidak keluar mani, dia kemungkinan dibunuh dulu baru digantung. Betul pak? Maka kata Sigmund Freud dikatakan mati itu salah satu nikmat yang dimiliki manusia. Betul bu? Jadi uang forensik mengatakan kalau dia memang betul-betul bunuh diri dengan cara gantung diri, pasti keluar sperma. Kalau dia tidak kata sperma pasti dibunuh. Jadi bahkan sampai di penghujung nyawa pun masih setua itu berfungsi. Nah itu maksud aku tuh kan, aku nak cerita di situ. Bapak ibu-ibu jamaah sekalian mohon maaf laju melenceng ke arah sana, tapi sesungguhnya nafsu kata Rasulullah perkara yang berat. Kita harus belajar mengetahui apa kondisi nafsu yang kita miliki, bagaimana mengobatinya, bagaimana mengantisipasinya, bagaimana mengendalikannya. Dan ibu, sebaik-baik obat, sebaik-baik terapi, sebaik-baik tali kekang untuk mengendalikan hawa nafsu dak ketik lain kecuali puasa yang sebentar lagi akan kita datangi. Puasa itu kendali yang paling kuat untuk menaklukkan hawa nafsu. Nah, insyaallah kalau aku diundang lagi ke sini waktu ceramah bulan puasa aku sampai ke. Kalau di situ kalau tidak disampai ke di sini, habis waktu tidak sampai cerita tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 8 ayat 9 ini, Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan. Azharallahu ala Islam wa ahli qala Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun ketika dalam perang Badar Al-Kubra, azharallahu kalimatul a'lal Islam. Allah tampakkan kehebatan umat Islam, berhasil menaklukkan orang-orang kafir yang benci dengan Rasulullah. Islam mulai menunjukkan tariknya. Nah, ketika itulah di antara pimpinan Yahudi, men kita tidak masuk Islam bakal saro gitu. Ngapo? Kalau kemarin aman baik karena Islam belum apa-apa. Sekarang uang pasukan besar itu berhasil mereka kalahkan. Mereka punya kekuatan sudah. Maka kata Ubay bin Salul, di antara pimpinan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, falamma kanat Islam wa dakhala ma'ahu tawa'ifa mimman ala tariqatihi wan halat wa akhiruhum min ahli kitab. Maka Ubay bin Salul mengatakan sungguh ini merupakan kekuatan yang sudah dimiliki oleh umat Islam. Wa qala wa qad hadza amruna wa qad tawajjaha. Inilah waktunya bagi kita untuk masuk Islam karena Islam sudah menunjukkan kekuatannya. Nah, ketika dia masuk Islam, Ubay bin Salul masuk Islam, maka berbondong-bondonglah wong Yahudi yang kemarin tidak galak masuk Islam sama-sama. Meloi Ubay bin Salul. Namun Bapak-bapak Ibu-ibu dikatakan di sini wadakhala ma'ahu tawaib, banyak yang masuk di antara kelompok-kelompok Madinah. Paman samma wajadan nifaq fi ahli Madinah wa min hawaliha minal a'rab. Nah, ketika rombongan Yahudi masuk Islam inilah mulai tumbuh penyakit munafik di dalam hati mereka. Jadi memang yang mawa sifat munafik ini wong Yahudi, Pak. Mereka siap mengorbankan keimanan demi keselamatan. Ya Pak ya, daripada dagangan aku dak laku, lemak laku masuk Islam. Tapi dibaliknya aku masih tetap nyembah Tuhan kami. Aku tetap meloi syariat
Nabi kami, yang penting aku aman dulu. Tidak perlu lagi bayar pajak, bayar upeti, aku berdagang aman, ya Pak ya. Dengan lingkungan aku dijaga, kehidupan dunia dan kehidupan agama juga, karena Ubay bin Salul ini tokoh agama Yahudi, maka ketika dia masuk Islam maka dia tetap ditokohkan pimpinan umat Islam dari kalangan orang yang sebelumnya beragama Yahudi. Jadi banyak keuntungan yang dia dapatkan. Namun sesungguhnya itu tidak memuaskan hati dan keinginan Ubay bin Salul. Ngapa? Karena kan dia berharap jadi pemimpin Madinah. Sekarang dia tetap tunduk di bawah Rasulullah. Nah, inilah sumber penyakit munafik di dalam hati orang-orang Islam yang dulunya beragama Yahudi. Nah, yang merusaknya penyakit munafik ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bukan cuman diri dia dewe. Ini provokator, ngajak wong lain untuk memusuhi Rasulullah. Bapak Ibu ya, Indonesia ini banyak wong hebat, kiai hebat, ulama hebat, cendekiawan muslim hebat. Namun banyak juga yang kita khawatir, ternyata apa yang mereka bicarakan bertentangan dengan keyakinan kita, merongrong keyakinan kita, membuat kita tambah ragu. Bapak Ibu, maka kita berharap agar kiranya Allah angkat, kalaupun ada di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, Allah angkat penyakit munafik. Jangan ada penyakit munafik dalam hati kita. Ngapa? Karena penyakit munafik ini akan merusak keimanan, bisa sampai menyebabkan kita syirik atau bahkan kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf, ini bukannya berarti kita menunjukkan amarah, tidak, menunjukkan betapa Allah ingin mengingatkan kepada kita hati-hati dengan orang munafik. Mengapa? Orang munafik ini musuh di dalam selimut, menggunting dalam lipatan, lebih berbahaya daripada musuh sebenarnya. Nah, kita berharap jangan ada kita dan anak keturunan kita yang punya penyakit munafik tadi. KTP-nya Islam, tapi hatinya memendam permusuhan. Lemahlah kepalangan pecah pendeta Saifuddin Ibrahim itu, nah jelas lah dia kafir. Ya Pak ya? Dia kafir, memerangi kita, kita boleh memerangi dia. Nah ini nih masih berdiam di bawah bendera Islam, masih ngaku umat Islam, tapi kato-katonya justru merongrong umat Islam. Itu yang lebih bahaya lagi. Na'udzubillah. Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu pengantar tentang sifat orang munafik yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20. Dan cerita sejarah tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau pada juz awal dari tafsir Ibnu Katsir, bahwa sesungguhnya memang tipikal penyakit munafik ini yang merongrong memecah belah ini ada di dalam DNA-nya wong Yahudi. Bapak Ibu ya, boleh kamu teliti perang dunia pertama itu gara-gara sebab Yahudi. Kabarnya Ukraina dengan Rusia pecah ini ada cerita Yahudi mulu di balik itu. Iya Pak. Mesir, Syria, beberapa perang besar, beberapa pecah negara, ternyata ada otak Yahudi di balik itu. Nah, Yahudi sudah masuk ke Indonesia. Sudah dibuka karpet merah oleh pemerintah kita, sudah diterima. Kalau dulu kan tidak boleh Pak ya. Tidak boleh membuka duta besar. Sekarang sudah ada perwakilan, memang belum duta besar ya, tapi sudah punya hak untuk buka perwakilan, kantor perwakilan atase besar di Indonesia. Ini yang kita harus hati-hati. Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita. Semoga Allah jauhkan kita dari penyakit munafik, Allah jauhkan kita dari sifat munafik. Allah bersihkan iman kita dengan iman yang sempurna berupa ketaatan dan keimanan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.